Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka pastinya kita akan dapati bahwa Al-Quran adalah pesan Allah yang di dalamnya mengandung peringatan dan kabar gembira. Dan di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya manusia itu memiliki musuh yang nyata. Inna syaitana lakum adu. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Kenapa demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala? Maka dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang menggambarkan tentang bahwa syaitan, iblis, dia menyerukan genderang perang kepada manusia untuk menjadikan manusia lupa dengan akhirat, kemudian tersesat di dunia. Dan tentunya ketika tersesat di dunia, manusia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Allah taala berfirman menyampaikan peringatan ini kepada kita bahwa iblis adalah musuh bagi kita. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia iblis berkata, wahai Rabbku, bima aghwaytani, dengan sebab Engkau telah menjadikan diriku tersesat. Lihatlah bagaimana iblis memutarbalikan fakta. Karena sungguhnya yang menyebabkan dirinya sesat adalah dirinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ditegur oleh Allah, malah dia mengatakan bima aghwaytani. Bahkan dia bersumpah karena makna bi pada kata bima aghwaytani, kata para ulama itu adalah harful qasam, menunjukkan tentang sumpahnya iblis, ya. Dengan sebab aku bersumpah dengan sebab engkau telah menjadikan diriku sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka aku akan jadikan manusia, zayyana itu indah. Tapi maksudnya kata para ulama, ya, mereka menafsirkan kata ini la uzayyinanna lahum fil ard adalah syaitan itu akan menjadikan kemaksiatan di muka bumi itu dipandang indah. Berarti syaitan, ya, akan menjadikan dunia, menjadikan kehidupan abadi di akhirat itu lebih buruk dibandingkan dengan kehidupan dunia. Wala ughwiyannahum ajmain, kata syaitan, maka aku akan pula jadikan manusia itu tersesat. Lihatlah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu enggak baik-baik saja di dunia. Allah menjadikan musuh bagi kita agar kita bersiap-siap. Maka Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena langkah-langkah syaitan yang sangat luar biasa, banyak sekali jemaah yang dirahmati Allah. Maka berhati-hatilah. Maka benarlah disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa di antara jihadnya seorang manusia, orang yang beriman adalah selain mereka berperang di jalan Allah, juga berperang memerangi syaitan dengan mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia. Maka dengarlah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa syaitan itu memiliki minimal 6 langkah, memiliki 6 jalan di dalam menyesatkan manusia. Yang pertama kata beliau, jalan pertama syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dengan menjadikan manusia kafir atau berbuat syirik kepada Allah, meragu-ragukan tentang adanya Allah. Maka Rasulullah pernah mengatakan di dalam sabdanya, sesungguhnya salah seorang kamu akan didatangi syaitan, kata Rasulullah. Lalu syaitan itu bertanya, siapakah yang menciptakan kamu? Maka salah seorang yang ditanya tersebut, dia mengatakan Allah. Kemudian lalu syaitan itu pun melanjutkan pertanyaannya, kemudian siapakah yang menciptakan Allah? Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, kata Rasulullah, katakanlah amantu billahi wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW,
Ya. Dengan mengucapkan itu, godaan yang demikian akan segera hilang pada dirinya. Ini syubhat. Ini pemikiran yang dapat menjerumuskan manusia ya, tidak mengakui akan adanya Allah. Maka hati-hatilah jangan menolak Allah. Ini salah satu strategi pertama syaitan di dalam menyesatkan manusia. Manusia menjadi kafir kepada Allah, menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau nggak bisa menjadikan ya manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selanjutnya adalah jalan syaitan, jalan iblis yang menggelincirkan manusia dari jalan yang benar adalah menjadikan manusia senang kepada perbuatan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, amalan-amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Kenapa syaitan itu lebih senang dengan perkara bid'ah dibandingkan dengan kemaksiatan yang besar? Karena kata para ulama, bid'ah itu ya, merusak agama. Mereka mengatakan ketika bid'ah satu datang maka sunnah hilang. Bagaimana tidak rusak dengan agama ini? Kalau banyak manusia lebih senang menggandrungi perkara bid'ah dibandingkan dengan perkara sunnah. Selain itu, orang yang melakukan bid'ah, mereka tidak menganggap bahwa perbuatannya itu salah. Mereka menganggap perbuatannya itu benar. Maka itu lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan dengan perbuatan maksiat yang besar pada Allah. Maka berhati-hatilah, ilmuilah apa yang kita lakukan jemaah rahmat Allah agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan bid'ah atau melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian jalan ketiga untuk menyesatkan manusia ialah menjadikan manusia terjatuh kepada kemaksiatan besar, dosa-dosa besar, perzinahan, memakan harta riba, membunuh, riba, dan banyak lainnya yang disampaikan oleh agama kita bahwa itu adalah perbuatan dosa-dosa besar. Maka hari ini kita dapati zina merebak di mana-mana. Pembunuhan hampir tiap hari kita dapati di berita. Perbunuhan itu terus merajalela di mana-mana. Ini salah satu jalan syaitan menjadikan manusia berdosa dan tersesat di dunia ini sehingga kelak Allah masukkan ke dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Jemaah rahmati Allah, kemudian jalan selanjutnya ketika manusia tidak bisa dijatuhkan kepada kekafiran, kesyirikan, perbuatan bid'ah, kemudian dosa-dosa besar, maka jalan syaitan untuk menggelincirkan manusia adalah dengan menjadikan manusia senang pada perbuatan dosa kecil. Ya. Menyebarkan berita hoax, informasi yang belum valid kemudian kita sebarkan, itu dosa-dosa kecil. Dan itu jalan syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan kepada Allah. Dan kata para ulama, seandainya manusia ya terus menerus melakukan dosa kecil, maka dia akan terjatuh kepada dosa besar. Maka ingatlah jemaah rahmat Allah, bukan seberapa kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi kepada siapakah kita melakukan dosa itu. Ada juga banyak di antara manusia melakukan dosa kecil dengan menyanyiakan makanannya. Dan banyak dosa-dosa yang lain yang harus kita ketahui agar kita tidak terjatuh kepada perkara tersebut. Ya, dan tentunya kalau kita tidak mengetahui itu, kita telah terjatuh kepada jalan-jalan syaitan. Kemudian jalan selanjutnya agar manusia bermaksiat, tersesat di dunia adalah dengan menjadikan manusia senang menggandrungi perkara-perkara mubah. Mungkin kita bahasakan hobi. Banyak yang hobi mancing, hobi main bola. Ya. Di dalam Islam tidak melarang perkara tersebut. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika lebih mendahulukan perkara hobi dibandingkan dengan perintah dan sesuatu yang wajib bagi dirinya. Dan hari ini banyak kita yang terjatuh kepada perkara tersebut. Mungkin seseorang tidak jatuh kepada kesyirikan, mungkin seseorang tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah, mungkin seseorang tidak jatuh kepada perbuatan dosa besar, perbuatan dosa kecil, tetapi dia terjatuh kepada menghabiskan usianya untuk perkara-perkara mubah. Kemudian jalan yang terakhir untuk menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan kepada Allah, jalan tersesat adalah
manusia akan dihiasi kepada amalan yang tidak lebih utama. Ada amalan lebih utama, tetapi dia lebih senang kepada amalan yang lebih rendah daripada itu. Mungkin kita dapati banyak manusia yang senang dengan salat malam, tetapi ternyata salat subuhnya dia tertinggal. Mungkin dia senang setelah salat subuh sampai waktu suruh, bahkan lebih daripada itu. Tetapi ada kewajiban yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Dan hari ini banyak seperti jamaah yang Allah. Maka hati-hatilah. Ya, kita harus mendahulukan mana yang aulawiyah, mana yang harus didahulukan di dalam Islam sebelum melakukan amalan yang lebih utama. Dan itu pun jalan syaitan untuk menjadikan kita tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berbahaya adalah ketika 6 perkara ini ya tidak terjatuh kepada manusia, maka syaitan akan mengutus utusannya baik dari kalangan jin maupun manusia untuk menyakiti hamba-hambanya. Kita dapati para nabi dikejar-kejar oleh musuhnya, dibunuh bahkan. Ya, kalau tidak bisa menjadikan manusia kafir, berbuat bid'ah, melakukan dosa maksiat yang besar, dosa kecil, tidak jatuh kepada perbuatan mubah dan tidak terjatuh kepada perbuatan aulawiyat yang lebih rendah, maka manusia akan digiring untuk disakiti. Ya, oleh karena itu hati-hatilah jemaah Allah, pelajarilah ya perkara-perkara ini, jalan-jalan ini agar kita bisa memerangi syaitan dan kita nanti di akhirat akan berlepas diri ya mengikuti jalan syaitan sebagaimana syaitan mengatakan inni bari'um minkum, aku berlepas diri kepada kalian. Ya, ketika manusia sudah masuk ke dalam neraka, syaitan pun berlepas diri. Ya, menyampaikan khutbah di neraka jahanam, dia mengatakan an inni bari'um minkum, aku berlepas diri kepada kalian. Lihat aja Allah. Syaitan hanya bisa memberikan syubhatnya, memberikan nasihat kepada keburukan. Maka ketahuilah ya, sesungguhnya syaitan itu lemah apabila kita memiliki ilmunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani